Halo pemirsa, masyarakat di sejumlah negara pada masa lampau berinisiatif membuat sebuah ruangan di bawah tanah ketika dunia dilanda ketegangan pada masa itu. Tempat yang awalnya difungsikan sebagai tempat persembunyian, tapi kemudian berkembang menjadi tempat menyimpan makanan, jalan melarikan diri, mengangkut barang dari tempat satu ke tempat lain, hingga akhirnya memiliki fungsi dan aktivitas layaknya perkotaan. Lantas di mana sajakah kota bawah tanah ini berada? Yuk simak penjelasannya berikut ini. 1. Derinkuyu, Turki. Di kota Kapadosia yang terletak di Turki Tengah, terdapat setidaknya 36 kota bawah tanah pada kedalaman sekitar 85 meter. Salah satu yang terdalam adalah Derinkuyu yang ditemukan pada tahun 1963. Di terowongan bawah tanah ini, kamu dapat menemukan apa yang ada pada kota pada umumnya, seperti rumah, tempat ibadah, dan kilang anggur. Diperkirakan, Derinkuyu dapat dihuni oleh 20.000 orang. Derinkuyu dibuka untuk umum pada tahun 1965, dan hanya 10% bagian dari kota bawah tanah ini yang dapat diakses oleh pengunjung. 2. Pilsen Historical Underground. Di kota Pilsen, Republik Ceko, terdapat sebuah labirin lorong sepanjang 22 km, beserta sumur bawah tanah yang dikenal sebagai Pilsen Historical Underground. Gudang bawah tanah ini dibangun pada abad ke-14 dan pernah berfungsi sebagai ruang penyimpanan makanan dan tong bir, dan juga sebagai jalan keluar jika terjadi serangan. Terdapat legenda yang mengatakan bahwa ada harta yang terkubur di dalam dinding ruang bawah tanah tersebut. 3. Neurs, Perancis. Terletak di utara Perancis, terowongan bawah tanah Neurs sepanjang 3,2 km ini memiliki lebih dari 300 ruangan buatan manusia. Berada tersembunyi 30 meter di bawah dataran tinggi hutan, situs ini dibangun sekitar abad ke-3 Masehi dan merupakan bagian dari tambang Romawi yang kemudian diperluas menjadi desa bawah tanah. Setelah penduduk setempat mulai menggunakannya sebagai tempat persembunyian selama perang dan invasi abad pertengahan, Neurs memiliki ruang yang cukup untuk menampung 3.000 penduduk. Terdapat gereja, kandang kuda, sumur, dan toko roti. Gua Neurs kemudian ditutup selama beberapa dekade dan dibuka kembali pada abad ke-19 sebagai objek wisata. 4. Kish, Iran. Kish adalah sebuah kota kuno abad ke-8 yang terletak di Kuiche, Iran. Diduga dibangun 2.500 tahun yang lalu oleh penduduk kota Herera. Terowongan yang berada sekitar 15 meter di bawah Pulau Karang, kota bawah tanah ini telah diperkuat dengan keamanan yang berliku-liku. Pulau dengan langit-langit yang tingginya 8 meter ini dulunya adalah dasar laut dan sebagian besar tertutup oleh fosil kerang dan karang. Tes yang dilakukan pada fosil-fosil ini di Universitas Teknik Munich, Jerman, diketahui bahwa mereka berasal dari 53 hingga 570 juta tahun. Saat ini tempat ini dibuka buat turis loh, dan di dalamnya terdapat tempat makan, mall, galeri seni, dan komplek khusus belanja. Nomor 5. Orvieto. Kota Orvieto berada di bawah tanah daerah puncak bukit Italia, terkenal dengan anggur putih dan arsitekturnya yang indah, dan dibangun di zaman Etruria kuno. Penduduk setempat di masa itu menggali jauh ke dalam tebing batu vulkanik. Labirin bawah tanah ini awalnya dibangun untuk digunakan sebagai sumur dan waduk, tetapi selama berabad-abad berkembang menjadi lebih dari 1.200 terowongan. Gua dan galeri yang saling terkait pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan anggur atau sarang merpati. Kota bawah tanah Orvieto juga sering digunakan sebagai tempat persembunyian selama Perang Dunia Kedua. 6. Lalibela, Ethiopia. Pada abad ke-12 Masehi, seorang raja yang soleh memerintahkan pembangunan 11 gereja Kristen yang menarik perhatian di desa Lalibela, Ethiopia. Terkenal karena terbentuk dari atas ke bawah, semua gerejanya dipahat dari batuan vulkanik di bawah permukaan tanah, yang kemudian dilubangi sehingga tampak seperti tumbuh dari tanah. Bangunan paling unik adalah gereja Saint George berbentuk salib, yang dipotong dari sepotong batu monolitik di dalam parit sedalam 30 meter.
yang kemudian terhubung ke seluruh kompleks melalui jaringan lorong bawah tanah. Legenda mengatakan bahwa pembangunan Lalibela hanya memakan waktu 24 tahun. Tetapi banyak sejarawan percaya bahwa itu diselesaikan secara bertahap selama beberapa abad. Desa tersebut sekarang dianggap sebagai situs suci bagi gereja Ortodoks Ethiopia dan tempat ibadah. 7. Terowongan kultus Mesopotamia kuno. Kota Ani berusia lebih dari 5.000 tahun. Berada di perbatasan Turki dan Armenia, kota ini menyaingi banyak kota kuno karena ukurannya yang besar, urbanisasi, dan bangunan megah. Pada masanya, Ani dikenal sebagai kota 1001 gereja dan kota 40 gerbang. Penggalian telah mengungkap ratusan gereja kuno, kuil Zoroastrian, saluran air rahasia, sel biksu rahasia, masif koridor, dan terowongan yang rumit. Sebuah prasasti yang ditemukan di bawah tanah mengungkapkan bahwa terowongan bawah tanah pernah digunakan sebagai sekolah esoteris khusus oleh orang Mesopotamia yang menunjukkan berapa umur Ani sebenarnya. Ada sekitar 823 struktur bawah tanah di dalam gua Ani, termasuk toko makanan, kandang, waduk air, dan bahkan makam. 8. Gudang Edinburgh. Gudang Edinburgh adalah rangkaian terowongan yang menakutkan yang mengarah ke bawah kota Edinburgh di Skotlandia. Dibangun pada abad ke-18 di akhir 1700-an untuk menghubungkan Old Town High Street dengan sisi lain kota. Jembatan ini dibangun dengan menggunakan batu bata yang didaur ulang dan dibuat dengan menghancurkan salah satu tempat termiskin di Edinburgh. Ruang bawah tanah yang lembab dan gelap ini digunakan sebagai tempat aktivitas perdagangan dan menjadi rumah bagi orang-orang termiskin dan terburuk di masyarakat pada zaman itu. Gudang Edinburgh memiliki sejarah kelam sehingga terowongan ini sekarang sebagian besar telah ditutup, dan juga gudang ini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di dunia. Sekian cerita di video kali ini. Terima kasih telah menonton.